Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya kembali memberikan FR soal UP PPG dalam jabatan 2024, di mana pelaksanaan UP sebentar lagi akan segera dilaksanakan Bapak Ibu. Sebaiknya kita lebih mempersiapkan diri dalam pelaksanaan kegiatan UP ini agar nilai yang diraih bisa maksimal dan Bapak Ibu semuanya bisa lolos UP dan mendapatkan sertifikat pendidik tahun ini. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita mulai Bapak Ibu. Soal nomor 1 ini akan coba saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya secara bersama-sama. Soal ini Bapak Ibu, ini kurang lebih sama dengan soal UP yang sebelumnya yang sudah saya share ya Bapak Ibu ya. Ini kurang lebih adalah gambaran soal di mana kegiatan UP pada bulan Desember 2023 yang lalu Bapak Ibu. Oke. Soal nomor 1, Pak Eko merencanakan pembelajaran berbasis eksperimen sebagai variasi aktivitas belajar, tapi di luar perkiraan Pak Eko dihadapkan pada satu yang kurang kondusif, di mana terdapat beberapa siswa tidak aktif terlibat eksperimen dan membuat gaduh selama proses pembelajaran. Pak Eko sudah mengingatkan siswa untuk tenang, namun tetap saja diulang. Jika saya sebagai Pak Eko, yang harus saya lakukan untuk mengatasi situasi tersebut adalah, berarti ini dari soal ini berarti harus mengambil keputusan di saat itu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat seperti itu. Nah, opsi jawabannya kita baca Bapak Ibu. A. Memanggil beberapa siswa yang membuat gaduh untuk diberikan hukuman fisik dan memberikan efek jera. Nah, kalau hukuman fisik kan kita sudah tidak boleh Bapak Ibu ya. Berarti ini bukan opsi jawaban Bapak Ibu. Bukan jawaban yang tepat itu menurut saya. Kemudian yang B, memanggil beberapa siswa yang membuat gaduh untuk ditegur dan diberikan pengurangan poin kedisiplinan supaya peserta didik tidak mengulangi lagi. Wah, ini cukup cocok ya Bapak Ibu ya. Ini kita tidak usah kita delete dulu. Ini kita tandai Bapak Ibu. Kemudian yang C, melibatkan orang tua untuk turut serta memonitor perilaku anak karena guru tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perilaku anak. Nah, di sini ini bisa menjadi opsi jawaban yang tepat juga sebenarnya Bapak Ibu. Tapi ini kita tandai saja dulu. Kemudian D, mengajak diskusi secara personal ke siswa tersebut, kemudian diberikan pengertian, termasuk kepada siswa lain bahwa apa yang dilakukan merugikan. Wah, ini cukup cocok juga. Tapi dibandingkan dengan yang C, berarti yang C ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Nah, berarti antara B dan D. Sekarang kita baca lagi yang E. Jika memungkinkan, melibatkan siswa untuk membuat peraturan bersama, sehingga ada rasa kepemilikan aturan bersama. Ini tidak cocok ya Bapak Ibu, karena aturan itu kan sudah dibuat oleh sekolah seperti itu. Oke, berarti antara B dan D. Nah, di sini menurut saya jika kita mengajak siswa diskusi secara personal, itu berarti kan jatuhnya kita hanya mengingatkan kembali aturan-aturan itu seperti itu. Nanti akan diulangi lagi seperti itu. Nah, jadi bukan D jawaban yang tepat. Menurut saya itu jawaban yang tepat itu adalah B, Bapak Ibu. Mengapa B? Nah, kalau kita itu tegur, kemudian kita berikan pengurangan poin kedisiplinan, saya rasa itu bisa memberikan efek yang cukup positif untuk siswa itu, seperti itu. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Pada suatu kegiatan pembelajaran matematika SD kelas 4 materi bilangan, seorang guru berharap siswanya mampu menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan number atau number of sense pada bilangan cacah sampai dengan 10.000. Tujuan, berarti pertanyaannya ini, tujuan pembelajaran yang dapat mencapainya tersebut adalah. Nah, ini sering sekali keluar ini di soal-soal UP Bapak Ibu ya. Kita baca opsi jawabannya. A. Siswa dapat membaca lambang bilangan cacah sampai dengan 10.000. Bukan jawaban yang tepat Bapak Ibu ya. Kemudian
B. Siswa dapat mengurutkan bilangan cacah sampai dengan 10.000. Juga bukan ini menurut saya Bapak Ibu. C. Siswa dapat menentukan nilai tempat bilangan cacah sampai dengan 10.000. Bukan juga Bapak Ibu, kurang tepat Bapak Ibu, karena yang kita diminta kan tujuan pembelajarannya. Oke. D. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang melibatkan bilangan cacah sampai 10.000. Ini bisa ini Bapak Ibu ya. Kita tandai dulu. E. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Wah, ini lebih cocok Bapak Ibu ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan maksimum 10.000. Berarti menurut saya jawaban yang tepat itu E Bapak Ibu. Jadi bukan D, karena di sini sudah jelas ya, penjumlahan dan pengurangan. Jadi E jawabannya Bapak Ibu. Lanjut. Soal nomor 3. Oke, kita bahas lagi Bapak Ibu. Ibu Ranti, seorang guru PKN di SD Nusa Bangsa, akan memberikan materi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran dalam mengembangkan ranah sikap akhlak mulia siswa. Berarti ini kan arahnya ke sikap ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran yang tepat adalah, berarti di sini arahnya ke tujuan pembelajaran, ranahnya sikap. Oke. A. Siswa dapat membuat laporan tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan melalui penelusuran materi di internet. Membuat laporan tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan melalui penelusuran materi di internet. Kalau ini kurang cocok ya Bapak Ibu ya. Karena kan kita harus merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kaidah ABCD ya Bapak Ibu ya. Kemudian B, siswa dapat membuat kesimpulan tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan yang tepat melalui diskusi. Wah, ini bisa nih Bapak Ibu ya. Kita tandai dulu. Oke, kita tandai di sini aja. Kemudian C, siswa dapat menunjukkan perilaku positif berdasarkan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan masyarakat melalui bermain peran. Ini bisa ini Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya ini bisa. Kemudian D, siswa dapat menyimpulkan materi tentang hubungan antara satu sila Pancasila dengan sila yang lainnya melalui diskusi kelompok. Nah, ini kurang tepat. Jauh sekali melenceng Bapak Ibu ya. Menyimpulkan materi. Karena dalam tujuan pembelajaran itu menyimpulkan itu jarang sekali Bapak Ibu. Oke. E, siswa mampu menunjukkan rasa hormat terhadap sesama pemeluk agama maupun pemeluk agama lainnya melalui kegiatan diskusi. Ini juga kurang tepat menurut saya Bapak Ibu. Kurang tepat. Jadi menurut saya jawaban yang tepat itu adalah C ya Bapak Ibu ya. Siswa dapat menunjukkan perilaku positif. Perilaku positif berdasarkan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan masyarakat melalui bermain peran. Oke, lanjut. Soal nomor 4 kita bahas lagi. Pada pertemuan pertama, Bu Dora mengajarkan materi tentang pertumbuhan pada makhluk hidup dengan cara menjelaskan kepada siswanya bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Berdasarkan refleksi di hari pertama, keaktifan dan pemahaman siswanya masih rendah. Pada pertemuan kedua, Bu Dora berencana akan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Rancangan kegiatan proyek yang tepat terkait materi yang akan disampaikan adalah, kalau proyek itu kan berarti PJBL ya Bapak Ibu ya. Oke, kita baca opsi jawabannya. A. Siswa diminta membawa sepotong roti yang telah ditumbuhi oleh jenis jamur, kemudian menentukan mengapa roti tersebut dapat ditumbuhi jamur. Ini kan masalahnya kan tentang pertumbuhan pada makhluk hidup ya Bapak Ibu. Berarti ini cukup tepat ya Bapak Ibu opsinya. Tapi kita baca dulu opsi yang lainnya. B. Siswa diminta membawa sepotong kayu lapuk, kemudian menentukan faktor penyebab tersebut kayu lapuk. Wah, ini kurang cocok. Oke. Kemudian C.
Siswa diminta membawa bunga lengkap kemudian menentukan komponen-komponen dari sari bunga tersebut. Kurang kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Kemudian D, siswa diminta membawa mainan rusak kemudian menentukan faktor. Wah, ini sudah jelas bukan, karena ini kan pertumbuhan pada makhluk hidup seperti itu. Kemudian E, siswa diminta membawa nasi yang sudah berwarna kuning kemudian menentukan faktor penyebab mengapa nasi tersebut dapat berwarna kuning. Wah, ini juga bukan Bapak Ibu. Menurut saya jawaban yang tepat itu adalah A, Bapak Ibu. Oke. Jadi siswa diminta membawa sepotong roti yang telah ditumbuhi oleh jenis jamur, kemudian menentukan mengapa roti tersebut dapat ditumbuhi jamur. Kenapa jawabannya itu bukan B saja seperti itu? Nah, di sini kan kalau kayu itu kan bukan makhluk hidup karena kan udah sepotong kayu seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, mengapa kayu itu bisa lapuk seperti itu? Nah, kalau dibawa minta bunga lengkap kemudian komponen-komponen dari sari bunga tersebut, itu kan tentang apa namanya? Ya jelas bukan itu jawabannya Bapak Ibu. Menurut saya A ya. Tapi Bapak Ibu bisa analisa kembali seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Bu Sarah ingin memberikan pengalaman langsung kepada siswa kelas 5. Beliau membawa kacamata khusus yang digunakan untuk melihat gerhana matahari secara aman dan siswa mencoba kacamata yang dibawa Bu Sarah tersebut. Pertanyaan yang tepat yang dapat Bu Sarah ajukan kepada siswa terkait ilustrasi sehingga dapat membantu siswa mengeksplorasi materi tersebut lebih dalam adalah. Nah, ini juga sering sekali muncul Bapak Ibu. Kelihatannya soalnya sangat mudah sekali ya. Tetapi ini ketika kita dibenturkan atau diberikan waktu yang sedemikian rupa yang kurang lebih 120 menit itu, ini akan menjadi susah kita jawab seperti itu. Oke, kita baca opsi jawabannya. A. Apakah gerhana matahari terlihat jelas? Oke, bisa ya Bapak Ibu ya. B. Bagaimana proses terjadinya gerhana matahari? Wah, ini cukup jelas dibandingkan yang A. Berarti yang A ini kita coret Bapak Ibu. Kemungkinan opsi jawabannya B. Oke. C. Mengapa kita tidak boleh melihat gerhana matahari secara langsung? Wah, bukan Bapak Ibu. Bukan ini jawabannya. D. Di mana posisi bulan dan matahari saat terjadi gerhana? Bukan juga Bapak Ibu. Karena kita kan pertanyaan yang apa ya? Yang utama seperti itu Bapak Ibu ya, yang tepat kayak gitu. E. Apa dampak yang ditimbulkan dari gerhana matahari? Bukan Bapak Ibu. Karena di sini kalau menurut saya jawaban yang tepat itu adalah B. Bagaimana proses terjadinya gerhana matahari?